Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 1, beliau Bapak Ahyar Miftahudin, SPD SD, kepada rekan guru SD Negeri Banjarsari 1 yang kami hormati, kepada ibu-ibu, bapak yang sama-sama hadir di kegiatan guru penggerak, yaitu desiminasi modul 1.4 budaya positif SD Negeri Banjarsari 1 oleh Ibu Suryani si SPD dan Ibu Uswatun Hasanah SPD. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa menyaksikan, bagi kita sekarang kita mau belajar ya, karena kami di sini belum mengikuti guru penggerak. Mudah-mudahan nanti di modul 1.4 kami bisa menambah ilmu dari beliau-beliau. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Nabi Muhammad SAW, dan kita selaku umatnya nanti bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, kita buka dengan bacaan bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim. Untuk selanjutnya waktu pertama saya Bu Surya. Pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banjarsari 1. Kepada beliau Bapak Ahyar Miftahudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat rekan guru SD Negeri Banjarsari 1 dan stafnya, kemudian peserta seminar atau diseminasi budaya positif yang saya hormati juga. Puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya sehingga kita bisa bermuasabah di sini menuntut ilmu. Kemudian tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan agama yang dibawanya. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di hari perhisaban. Bapak Ibu yang kami hormati, budaya positif ini sangat penting sekali kita kenalkan semenjak dari dasar. Semenjak anak-anak kita kecil itu harus kita kenalkan budaya positif, sehingga nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya karakter yang baik. Untuk itu maka hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua orang narasumber mengenai budaya positif. Yang pertama dari Ibu Surya selaku narasumber pertama, kemudian dari Bu Uswatun Hasanah sebagai narasumber kedua. Keduanya sama-sama mengangkat pentingnya budaya positif dalam kehidupan ini ya, dalam kehidupan, dalam mengenalkan karakter
karakter dan sebagainya. Mungkin kurang bijak kalau saya bicara terlalu panjang, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberi sambutan. Selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber kita. Yang pertama adalah kepada Ibu Suryaningsih SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Kepala SD Negeri Banjarsari 1 yang kami hormati, kepada Dewan Guru SD Negeri Banjarsari 1 yang kami hormati, kepada tamu peserta diseminasi modul 1.4 budaya positif di SD Negeri Banjarsari 1 yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada bimbingan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul. Mungkin ini untuk yang pertama kali ya. Mungkin Bapak Ibu penasaran, terutama Bapak Ibu yang wali murid mungkin penasaran ini acara apa ya? Karena mungkin baru pertama ya. Kalau biasanya kan dikumpulkan dalam acara rapat sekolah. Nah sekarang ini kita belajar bersama Bapak Ibu. Kami mohon waktunya nanti saya sekitar 1 jam, kemudian dari Bu Uus juga 1 jam. Jadi mungkin bisa kurang dari situ ya. Saya perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Nama saya Suryaningsih, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua, dan kebetulan saya dengan Bu Uus ini terjaring CGP atau calon guru penggerak, melaksanakan pendidikan dan latihan selama kurang lebih 6-8 bulan, dimulai dari kemarin bulan Agustus ya Bu ya, mulai dari bulan Agustus ya, yang nanti mungkin selesainya sekitar bulan April. Jadi ini program baru dari pemerintah dan diharapkan semua guru itu nanti terjaring semua. Kemarin mendaftar semua sebenarnya, cuma kebetulan yang masuk diskusi terakhir yang lulus kami berdua. Nah ini nanti di angkatan 11 ini nanti daftar lagi, semuanya daftar. Jadi nanti guru-guru itu diharapkan menjadi penggerak semua, ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, barangkali guru penggerak itu apa Bu? Guru penggerak itu sesuai dengan semboyannya, tergerak, bergerak, menggerakkan, tergerak dari hatinya, kemudian menggerakkan dirinya sendiri dulu, kemudian baru menggerakkan lingkungan sekitar. Saya dan Bu Uus ini belajar modul paket modul 1, dan ini di modul 1.4 kami harus menyampaikan kepada halayak, kepada rekan-rekan sejawat dan kepada warga untuk menyampaikan hasil dari belajar kami. Baiklah,
saya akan merangkum dari modul 1.1 ya Bu ya, nggak langsung 1.4. Karena nanti kalau 1.4 mau 1.4 sih apa, yang 1.1-nya apa. Sebenarnya sangat mengasihkan Bu. Jadi kesimpulan saya ketika saya masuk CGP, berat sekali tugasnya. Tiap hari saya di depan laptop, saya nggak pernah bermasak, bernyuci. Tapi yang jelas untuk mengajar tidak terganggu karena kami kalau mengerjakan tugas pasti di luar tugas mengajar. Tidak pernah di waktu mengajar nyambi, itu tidak pernah. Jadi kami tidak pernah korupsi waktu ya Bu. So, sampai sore, makanya kalau kami pulang sore jam 5 jangan heran, kami doa pulang jam 5 tiap hari karena kami mengerjakan tugas CGP. Jadi di modul titik 1 itu Bu, itu tentang filosofi pendidikan. Itu kita membahas tentang filosofi pendidikan versi Ki Hajar Dewantoro. Kita itu punya tokoh pendidikan Bu, tokoh pendidikan yang sangat luar biasa, yang biasanya kita peringati tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan. Itu hari berdirinya Taman Siswa apa ya? Ya, itu memperingati Ki Hajar Dewantoro. Monggo Bapak Agus silahkan. Ini peserta kloter ini nggak apa-apa. Terima kasih sudah bersedia menghadiri. Ya. Modul titik 1 itu membahas tentang filosofi. Jadi kata beliau, pendidikan itu upaya untuk menuntun murid, menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat keadaan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai dirinya sendiri dan sebagai anggota masyarakat. Maksudnya begitu, bahwa murid itu punya kodrat, murid itu punya kekuatan sendiri. Tugas kita para pengasuh, termasuk Bapak Ibu juga guru loh. Yang guru itu bukan cuma kami, justru malah yang guru pertama itu dari rumah, ya. Guru pertama itu dari rumah. Makanya kan ada istilah al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu sekolah pertama buat anak-anaknya, dan itu akan terpancar dari karakter. Bagaimana ibu mendidik putra putri di rumah, karakter yang keluar itu hasil. Jadi anak ibu kalmen itu jenengan introspeksi pada diri sendiri. Tapi saya tidak pernah mengajari jelek Bu. Saya tidak mengajari kata kasar. Anak saya bicara kasar. Berarti benteng pertahanan panjenengan di keluarga itu rentan. Ketika ya, semua orang tua tidak ada yang mengajari kejelekan, tidak ada yang mengajari keburukan. Tapi ketika ternyata hasilnya kok anaknya itu ngomong jorok, ngomong kasar, dan berbuat nendang, mukul anak-anak kecil Bu, anak kecil sekarang kayak gitu ya, itu berarti pertahanan panjenengan di rumah itu tipis. Jadi bisa ditembus. Ditembus siapa? Ditembus oleh lingkungan. Lingkungan mana? Di mana anak itu bermain? Di tetangganya, ya. Di tetangganya ada rumah, ada anak-anak besar, sudah merokok, sudah minum, sudah kenal perempuan. Anak panjenengan bergaul dengan mereka. Ya, bergaul dengan mereka otomatis karena anak kecil itu sedang masa imitasi, sedang masa meniru, sedang masa memfigurkan.
Ketika melihat mereka rokok, niru. Ketika mendengar mereka ngomong kasar, ngomong jorok, niru. Ya Bu ya. Jadi kan nggak ngajarin, asli nggak ada yang ngajarin. Ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah. Karena jenengan terlalu sibuk ke sawah, terlalu sibuk masak, terlalu sibuk mengasuh yang kecil, terlalu sibuk pekerjaan lain, jenengan agak abai dengan putra-putra panjenengan yang tadi sudah bergaul di luar, sudah kena cucian, dicuci sama orang, ketika pulang sudah bersih, dicuci sama orang sudah bersih, pulang jenengan sudah tidak bisa mencuci lagi. Kenapa? Karena waktu yang abai itu tadi. Jadi jenengan memahamkan, jenengan harus dekat dengan putra putri panjenengan itu dari kecil ya, harus berteman dari kecil, harus itu tadi digunakan al-umma madrasatul ula, tanamkan kebaikan dari sejak kecil. Kebaikan seperti apa? Kebaikan yang paling kuat adalah kebaikan akidah. Akidah itu harus ditanamkan dari sejak kecil, ya. Ajak anak-anak itu untuk takut dengan Allah, takut dengan penciptanya, bukan takut dengan kita. Takut dengan Allah. Kalau takut dengan kita, enggak ada kita, dia langgar. Tapi kalau takut dengan Allah, Allah itu melihat dimanapun tempat, di kapanpun. Gitu ya Bu ya. Itu yang harus jenengan tanamkan dari kecil. Nah itu tadi tentang agak ini mendalamnya tentang filosofi. Jadi sebenarnya ada beberapa teori pendidikan. Contoh, pendidikan itu ada yang mengatakan bahwa anak itu seperti kertas putih yang masih kosong. Kita boleh menulis apapun di dalamnya. Ada teori kedua bahwa anak itu seperti kertas tapi sudah penuh tulisan. Kita tidak bisa menulis lagi. Nah, yang betul yang mana? Menurut Ki Hajar Dewantoro, menurut beliau, dan ini kita meyakini pandangan beliau, bahwa kertas itu kertas putih yang sudah ada garisnya tapi samar-samar. Apa Bu? Samar-samar. Dan tugas kita untuk menebalkan. Misalnya anak panjenengan yang nomor 1 wataknya jerang, itu sudah pun bawaan itu. Anak panjenengan yang nomor 2 wataknya periang, dimarahin seperti apa dia tersenyum, nggak sedikit ya. Anak yang nomor 3 pendiam, orang nggak dicarikan kayak jengkel. Anak nomor 3 itu pendiam, suudonan, nggak dimarahin jengkel, apalagi dimarahin. Anak yang nomor 4 pemimpin. Ya, kalau ibunya bawa barang belanjaan dari pasar, anak langsung ditangkap. Itu beda-beda Bu, ya. Jenengan harus jeli, harus bisa mengenali setiap anak. Tidak kenal maka tak sayang, ya Bu ya. Jadi kalau semakin jenengan nggak mengenali anak, semakin anak besar, jenengan semakin jauh dari anak. Anak tidak mau curhat, anak tidak mau lapor terhadap jenengan apapun. Maka kasus bunuh diri kemarin yang di Semarang, jenengan mendengar beritanya ya, anaknya cantik, pakai jilbab, bunuh diri, lompat dari lantai 4, tepluk langsung meninggal. Lompat dari lantai 4, kalau lompatnya ke kali ya masih mending, itu dari lantai 4. Cabut mahasiswa. Kenapa? Di dalam tasnya ada tulisan surat buat mama, ya.
Berarti dia ada sesuatu perasaan yang dipendam untuk mamahnya, dan mamahnya telat untuk merangkul, telat untuk mendekat. Akhirnya anak itu semakin jauh dengan bergelut dengan pikirannya sendiri, terjatuhlah dia pada bisikan setan. Mati baik, kalau mati itu ampun urusan nih. Itu kenapa? Imannya tidak kuat, ya. Dan zaman sekarang banyak, maka jenengan yang punya anak menjelang remaja, temani, dekati, rangkul, dekat. Ya Bapak Ibu, itu yang contoh kasus dari bagaimana bahwa kita harus mengenali karakter anak. Karena anak itu sudah punya garis samar. Garis samar itu yang harus kita kenali. Jadi kalau anaknya nggak ranking, jangan dimarahin. Karena setiap anak punya garis samar. Sama garisnya itu diapain, kita kenali. Anak kok pinternya jajan. Anak pinter jajan itu juga hebat, Bu. Bisa berhitung. Pagi hari jajan 1.000, ya. Nanti kan 1.000. Nanti dia bisa siang istirahat, minta lagi 1.500. Coba nanti jangan tanya, coba kamu udah habis berapa? Pintar nanti jawabnya. Habis 2.500. Nanti siang lagi sampai tambah lagi sampai sore, sampai umat, ya. Sampai umat ibunya, karena dia pintar matematika. Yang dipraktekkan dalam bentuk jajan, ibu tuh, ya. Itu contoh bahwa kita harus legowo. Jangan dimarahin, Bu, kita harus legowo. Biar pinter ya, Bu. Biar pinter matematika. Ya, gitu, ngitung duit. Kemudian ada yang anak pinter nyerocos. Ada kan anak yang kalau dia ngomong, itu jangan dikira nakal, Bu. Jangan dikira itu anak kalau gede kemungkinan bisa jadi ustaz, ya. Anak yang pintar ngomong bandingkan dengan anak yang pendiam. Jenengan kalau ketemu anak pintar ngomong dengan anak pendiam, hatinya senang mana? Senang yang pintar ngomong, walaupun kadang ngeselin, tapi betah. Dia ramah, dia supel. Kalau yang diem, tanya, bingung, Bu, ini anak maunya apa? Minta dikasih, kalau ditanya mau uang, dia ngangguk. Ya, baru kalau dikasih uang ngangguk, ya. Dia bingung. Makanya anak itu punya talenta sendiri-sendiri. Tadi yang berhubungan dengan garis yang samar, ya Bu, ya. Kemudian jadi guru itu diibaratkan kata Kiai Dewake masih modul 1.1, asik kan? Modul 1.1 itu, Bu, asik kan? Kita belajar sama lah kan? Kemudian kata Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu jadi petani, jadi pekebun, ya. Guru itu petani. Petani itu tugasnya apa ya, Bu? Nyangkul, apa lagi? Ngarit, menanam, terus tanduk, apa lagi? Memberi pupuk, iya, banyak sekali tugas. Itu kalau petani pilih bibit unggul nggak, Bu? Coba pilih bibit unggul nggak? Iya, mahal nggak itu kalau bibit unggul? Mahal. Dibeli nggak? Banyak. Iya. Berarti kalau petani itu berusaha untuk mendapatkan bibit unggul. Tapi kalau petaninya model ya, model Pak Agus, Pak Agus kan nggak pernah ke sawah ya? Sering, tiap hari. Model petaninya seperti Pak Agus itu kan bekerja di sekolah dulu. Kemudian
Beliau itu ke sawahnya nyuruh orang, punya uang tinggal bruk. Wah, yang penting jadi orang tahu dipilih sawah itu pernah diilik sekali nang hilik di sawah syukurnya jarang ngomong ya ngaluran pare percaya baik kamu gawe padahal kamu gawe penting menang duit zaman iya dan bari udut bari naon itu yang penting sudah hari itu melaksanakan ke sawah ya berarti Pak itu pemilik sawahnya Pak Agus tapi beliau tidak ke sawah dia percaya ke orang akhirnya apa? Akhirnya tanamannya pun tumbuh dengan semaunya tidak terawat ya petani yang baik harus mengolah sendiri mengolah dengan cinta mengolah dengan rasa sama dengan guru dan kita semua juga guru bukan kami baik yang guru ya Bu ya mengolah anak itu harus dengan cinta ada bibit bagus tetapi berada di tempat tandus sawah jelek ada sawah jelek Bu? Ada sawahnya jelek gak kurang subur dipupuk sampai berapa karung jelek ya ada yang seperti itu wes tanahnya tandus kemudian merawatnya males tidak disiangi tengah minta dipupuk minta disiram ya Bu ya apa yang terjadi bibit yang unggul tadi bibit yang bagus tadi juga tidak akan tumbuh sempurna juga akan mati di tengah jalan sama dengan putra putri kita kalau bapak ibu gurunya lalauran misal di sini mah nggak ada ini nggak ada Bu misal bapak ibunya jarang ajar kasih tugas misal HHP-an jadi nanti anak itu tidak tumbuh dengan baik sebaik apapun anak itu dia tidak akan berkembang tapi kalau panjenengan menyekolahkan anak ke sekolah yang guru-gurunya memang mengajar dengan cinta panjenengan putra-putrinya akan berkembang dengan baik. Contoh kemarin yang dari Cigulung siapa itu namanya? Denis Temi Ramdhani itu anak kelas 2 Bu anak kelas 2 itu kalau misalnya kami gurunya tidak jeli ya tidak akan ketahuan skillnya tetapi karena guru SD Banjarsari itu jeli peka mengajar dengan rasa akhirnya kemampuan dia berpidato muncul dan bisa mengharumkan nama Banjarsari di kancah kecamatan juara 1 di kabupaten juara 5 karena lupa itu sangat sebaik itu ya itu masih kelas 3 SD itu contohnya seperti itu ketika anak berada di tempat yang tepat di tangan yang tepat dia akan menjadi anak hebat paham ya Bu ya kemudian selain diibaratkan sebagai petani yang selanjutnya adalah bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara pembelajaran itu berpusat pada murid jadi guru itu wajib mengenal murid satu-satu muridnya 40 ya dia mengenal muridnya 40 yang satu sudah pintar baca yang satu masih lambat guru jangan dekat yang pintar terus
Justru guru mau pengen yang lambat, didekati, diajari sampai kemudian bisa mengejar teman-temannya. Tidak dari segi kelambatan saja Bu, dari segi hobi, dari segi skill. Anak yang satu senangnya gambar, anak yang satu senangnya nulis, anak yang satu senangnya pidato, anak yang satu senangnya nari, anak yang satu senangnya pakai video. Nah ini anak-anak untuk kelas tinggi ini bisa dipersilahkan, mereka mau mengerjakan dengan model yang mereka suka. Itu namanya pembelajaran diferensi, pembelajaran yang berbeda. Anak yang nggak suka nulis suruh nulis, yang nggak rampung-rampung kayak kasus Mas Sapi itu. Yang lain sudah masuk, habis istirahat belum selesai nulisnya. Ya, kan anaknya nggak suka nulis. Padahal kalau niat ini 3 menit ya Bu, selesai. Tapi karena anaknya mungkin nggak suka nulis, jalannya apa? Ya sudah, suruh baca aja, suruh cerita, depan langsung cerita, anaknya suka cerita, suruh ini cerita tentang apa yang harus ditulis, ya ceritakan saja. Itu sama saja, ya. Jadi jangan memaksa anak untuk seperti bu gurunya. Bu gurunya tugasnya satu nulis, anak nulis baik. Kalau menurut teori Ki Hajar Dewantara jangan. Silahkan anak mau memilih model seperti apa. Modul 1.1. Intinya di kesimpulan itu kata Ki Hajar Dewantara bahwa kowe bakal tak mulyake selawase. Sekali kali mengucapkan ini Bu, tak gemeter, saya agak merinding ya. Kata Ki Hajar Dewantara, kowe bakal tak mulyake selawase. Jadi yang namanya guru ke siswa ini ingin membuat siswa itu mulia bahagia, mencapai kemampuan setinggi-tingginya. Itu yang harus dilakukan oleh guru tanpa melukai hatinya. Ada bahagia kan? Bahagia kalau terluka boleh enggak? Tak boleh. Kalau bahagia terluka tidak boleh. Terus modul 1.1. Modul 1.1 selesai gitu ya? Sudah enggak paham? Belum. Nanti sekarang modul 1.2 itu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran. Setelah kami belajar dari guru penggerak, ternyata ada nilai-nilai yang harus dikuasai guru tersebut. Nilai-nilai itu apa? Di sini Mbak Ani saya udah hafal. Nilai-nilainya itu 1, berpihak pada murid, ya Bu Us ya. Guru penggerak harus berpihak pada, jangan individualis, jangan egois. Saya tugasnya kayak gini, harus bisa. Salah, tidak boleh ya Bu ya. Yang kedua, harus mandiri. Nilainya itu harus mandiri. Jadi guru penggerak harus bisa mandiri. Mandiri itu seperti apa Bu? Mandiri itu belajar sendiri. Belajar lewat apa? Ya seperti sekarang, lewat daring, lewat PMM yang harus dibuka, lewat seminar-seminar, lewat pengembangan diri yang lain. Itu guru harus menambah wawasan dengan kemauan sendiri mandiri. Yang kemudian adalah kreatif. Guru itu harus kreatif Bu. Zaman sekarang nggak kreatif, nggak payu, ya. Zaman sekarang suruh nulis di papan tulis nggak payu. Yang kreatif harus sekarang itu. Contohnya Bu Guru Dwi, ya. Sekarang di SD Banjarsari 1 sudah mulai kreatif, ya. Yang mulai kreatif paling dekat kantor, IP-nya anjok itu Bu Guru Dwi.
Kalau mengajar pakai LCD, kalau mengajar pakai S breaking, nyanyi-nyanyi, betah. Dengar yang rumahnya sini sering mendengarkan. Iya, tepuk tangan buat guru. Ya hebat. Sama yang lain juga Bu Lilis kemarin sudah mulai dengan diskusi, saya mendengar. Nah di itunya juga yang banyak, luar biasa. Di sini sudah luar biasa. Itu namanya kreatif ya. Kalau nggak kreatif kulitnya pada kuru, pada ngantuk ya, pada pengen jajan keluar. Kreatifnya muridnya jajan ya. Kalau gurunya nggak kreatif, muridnya kreatif. Guru mau jajan ya. Iya. Izin ke belakang, saya mau jajan gitu ya. Nggak apa-apa, boleh salah sendiri, gurunya nggak kreatif. Ya, kemudian kolaborasi. Guru penggerak itu mampu punya nilai kolaborasi, harus kerja sama, tidak merasa pintar sendiri, tidak merasa pandai sendiri. Kalaupun dia bisa harus ditularkan. Gitu, guru harus begitu. Kalau hebat cuma dia biasa Bu, yang hebat bersama baru luar biasa. Hebat misalnya saya bisa komputer, nih kasus di awal guru penggerak, saya juga baru belajar komputer. Kami bersama-sama dengan guru saling mengisi, saling memberi, ya Bu ya. Kekurangan kami saling dilengkapi oleh berdua. Akhirnya sekarang sampai di titik ini semuanya bisa. Itu kolaborasi. Kemudian inovatif. Inovatif itu guru yang punya ini masa depan, orientasi masa depan. Contohnya apa? Contohnya di Banjarsari ini punya kodrat alam apa? Misalnya ada pabrik tahu, kemudian ada apa lagi yang di Banjarsari ya? Kolam ikan. Nah itu guru yang inovatif kreatif itu akan meminta muridnya untuk membuat tulisan tentang pabrik tahu. Coba kamu buat tulisan tentang kolam ikan, kamu pasarkan, kamu beritakan di medsos. Ini loh Banjarsari, pabrik tahunya berapa, terus ininya pasarannya kemana, ya. Kemudian nanti anak itu akan dilatih untuk mencintai desa sendiri. Ini guru-guru yang inovatif dan kreatif. Kemudian peran guru penggerak seperti tadi ya sudah disinggung, ada coach, teman sejawat, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian membangun komunitas praktisi. Seperti sekarang ini saya sedang membangun komunitas praktisi, menyampaikan kepada wali murid, kepada warga tentang budaya positif. Yang ketiga adalah modul 1.3 ya Bu ya. Modul 1.6 visi. Yang kemarin visi guru penggerak yang kemarin sudah kami diskusikan di sini bersama guru-guru. Jadi visi itu sesuatu mimpi. Ada kata dari PPEPP, dari fasilitator saya yang saya ingat terus. Visi tanpa eksekusi adalah lamunan. Menghayal pengen anaknya begini, tapi pulangnya males, tidak ada program. Itu namanya lamunan, cuma menghayal doang. Aku pengen anakku yang berbudi, anak yang kreatif, berwawasan global, tapi nggak gerak, cuma duduk aja main HP. Namanya lamunan. Kemudian visi, eksekusi, tapi nggak punya visi, itu mimpi buruk, ya Bu ya. Nah di sini saya punya visi. Anak saya belajar di CDP, saya punya visi diri. Visi diri ini adalah mewujudkan murid berbudi, kreatif, dan berwawasan global.
Murid berbudi itu bagaimana? Murid berbudi itu wajib. Murid itu harus berakhlak, beradab. Tanpa akhlak dan adab, sepintar apapun murid itu tidak berguna. Dengan memilih dua anak pintar apa dua anak sopan? Nah, anaknya pintar banget tapi kau suruh beli cabai nggak mau, jengkel nggak? Anaknya pintar men suruh ngasuh nggak mau, jengkel nggak? Jengkel. Ya, yang nyaman mah, yang ini mah kalau dua-duanya ya Bu ya, yang pintar ya sholat. Nah, kalau itu harus dari doa ibu yang kuat ya di malam jam 3 malam biar anaknya soleh dan pintar. Kemudian kreatif ya. Saya ini visinya kreatif. Saya sebutkan tadi bahwa guru harus kreatif. Guru nggak kreatif ditinggal muridnya jajan. Ya Bu ya. Yang kemudian wawasan global, karena kita sekarang di zaman modern, zaman globalisasi, kita tidak bisa menghindar ya Bu ya. Jangan nggak mau belikan HP, anaknya temannya pegang HP semua, anak putranya panjenengan nggak pegang HP, kamu minder ya Bu ya. Anak sekarang pengen punya HP dan itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Yang harus kita lakukan adalah mengolah HP itu, sarana informasi itu menjadi sesuatu yang berguna, bernilai guna, dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Saya visinya begini Bu. Saya punya program ini. Tadi berbudi ya Bu ya. Program berbudi yaitu meningkatkan kualitas akhlak di SD Banjarsari 1. Itu dengan cara satu, setiap kali mengajar, ini Bapak Ibu yang lain jangan lupa menyisipkan nasihat. Walaupun kita tiap Jumat, tiap pagi kita mendengar literasi, baca apa itu? Asmaul Husna, baca apa lagi? Surat pendek. Itu kadang nggak masuk ke dalam hati. Jadi jangan lupa di tiap mengajar Bu, nasihat tanamkan. Nomor satu, akidah. Saya suka sekali menyeret semua permasalahan saya sambungkan ke yang atas, ke pencipta. Karena itu satu-satunya mereka nanti akan kuat di dalam kehidupan selanjutnya. Ya Bu ya, tidak ada yang ditakuti selain Allah. Kalau jenengan perlu, gak ada polisi, gak ada di polisi. Mana polisinya? Ya, anak sekarang pintar, ya. Tapi kalau kamu ini sama Allah yang menciptakan, kamu siapa? Kamu siapa yang menciptakan? Ya, kamu tahu nggak jantung di dalam hati kamu? Lihat nggak? Tahu kerjanya nggak? Tapi kamu bisa hidup, bisa berjalan tiap hari. Siapa itu yang menggerakkan? Allah. Itu seperti itu. Bapak Ibu, satu itu. Selipkan nasihat dalam tiap pelajaran apapun. Karena kita adalah garda terdepan. Guru itu garda terdepan. Ya, kita ketemu sampai jam 1 sampai jam 12. Kita garda terdepan. Seperempat hari anak itu ada di kita. Ya. Kalau sudah main kemana-mana, dia mendapatkan apa? Mendapatkan gambaran yang kadang tidak baik. Kalau kita sudah menyisipkan nasihat, masukan, akidah, semoga itu menjadi benteng dia. Yang kedua itu tentang berbudi ya Bu ya. Berbudi tadi sudah, yang literasi sudah jalan, SD Banjarsari sudah jalan. Yang kemudian mungkin mungkin kisah-kisah, diselingi kisah-kisah bohong, kisah-kisah Nabi. Yang itu sangat bermasuk ke hati itu ketika pakai ini. Kisah-kisah Rasul, sahabat Rasul, pakai ayat SCD itu anak itu akan tidak
Suruh pulang nggak mau Bu, nonton film. Suruh pulang nggak mau. Betapa kuatnya, betapa hebatnya sebuah cerita ya. Makanya itu salah satu cara untuk membuat anak berakhlak dan beradab. Salah satu caranya dengan menampilkan cerita lewat layar LCD, cerita-cerita yang menyentuh. Bisa sahabat Nabi, bisa tentang Upin Ipin itu bagus. Upin Ipin itu bagus tentang apa namanya akhlaknya. Upin yang agak kebencong-bencongan, ya, agak kebencong-bencongan jangan begitu. Yang mangsalan saja. Kemudian kreatif ya Bu. Jadi karena di sini sudah punya Chromebook 14, jadi nanti ke depan alat itu akan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Saya akan membuat prakarsa pendidikannya begini, prakarsa perubahannya begini, meningkatkan kreativitas anak dengan pembelajaran berbasis IT. Jadi ke depan untuk saya sendiri dan semoga ini juga menular untuk guru-guru yang lain, membuat sesering mungkin menggunakan LCD. Itu komputernya juga boleh dicoba sama anak-anak biar mereka berselancar mencari hal-hal yang baru di dalam internet. Yang kemudian program selanjutnya adalah saya bahasa Inggris Bu di kelas 1. Bahasa Inggris di kelas 1. Tinggal ini kok. Ini bagus. Ya, Bapak Ibu, program-program tadi tidak akan berjalan kalau sekolahnya tidak kondusif, tidak aman, tidak nyaman. Program saya mentah.
Contoh saya ngajar kelas 1. Saya ngajar kelas 1 ya. Saya mau menyampaikan bahasa Inggris atau apa yang lain. Anak satu yang kelas sekarang kan super. Anak 12, 14. Tapi luar biasa. Saya itu bukan sampai ngajari. Sampai ngizinkan bujur. Enggak ada lupa ya. Itu rata-rata anak kelas itu sedikit Bu, 12 itu. Terus yang ramai itu cuma berapa separuhnya itu. Tapi dari pagi sampai pulang. Saya tuh kalau ngajar nggak capek. Capek ngizingan. Anak kelas 1 itu kan membingungkan ya Bu ya. Bagaimana coba cara membuat anak itu menjadi lebih beradab? Ternyata ada rumusnya, itu di budaya positif yang saya sampaikan tadi ya, dari disiplin. Disiplin itu yang biasanya kita ketahui, kita marah, duduk, tapi itu tidak akan menyelesaikan Bu. Anak itu kan duduk sebentar, tapi nanti dia akan bergerak lagi, akan nyengos deui, akan rewel deui, karena yang kita ini kan fisiknya. Yang betul adalah kita tanamkan disiplin dari disiplin positif yang berasal dari diri anak ya. Disiplin positif kan ada 3 itu motivasi anak itu. Kita juga motivasi itu punya 3 tuh. Ingin menghindari hukuman, saya pakai topi hari Senin, takut jadi pasukan hitam. Kan ada pasukan hitam Bu. Karena ada pasukan hitam di sini ya. Karena apa? Saking judeke, ini anak nggak pernah pakai topi, nggak pakai dasi. Kalau upacara ngobrol tendang-tendangan, saya akan kami semua. Akhirnya memutuskan sudah buat pasukan hitam. Itu bukan hukuman Bu, itu konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman ini nggak bawa topi, nggak bawa dasi, sini break, nanggung ya sampai nanti jam 9, itu hukuman. Kamu mungkin lapangan 10 kali sampai pingsan, itu hukuman ya. Hukuman itu sesuatu yang menyiksa fisik, menyakiti fisik, dan sifatnya mendadak. Ujuk-ujuk, gurunya marah. Hukuman apa yang pas buat anak relevan? Ya. Tapi kalau konsekuensi kesepakatan bersama. Jadi sudah disepakati pengumuman hari Senin kan Bu Uus mengumumkan. Besok Senin depan yang tidak bawa topi dan dasi, besok berbarisnya di depan menjadi pasukan hitam. Karena hitam itu maksudnya gundulnya keton ya, kepalanya rambutnya hitam tuh ketok, makanya dinamai pasukan hitam ya. Akhirnya kan sudah disampaikan, sudah sepakati bersama ya. Kok mereka besok melanggar? Kalau melanggar ya sudah, konsekuensinya mereka berdiri depan. Itu bukan hukuman. Oke. Jadi ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu konsekuensi ya. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Guru itu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 jadi teman, 4 jadi pemantau, 5 jadi manajer. Coba kalau jadi penghukum itu yang bagaimana? Yang tadi saya sebutkan. Anak telat, nggak pakai sepatu hitam, buka sepatunya sampai siang, nggak usah pakai sepatu, itu hukuman. Ya Bu ya. Kemudian membuat merasa bersalah. Contohnya apa? Amuna terbaik nulis, ini yuk membalikan buku saha, membalikan pensil saha, mak lain bapak membalikan bapaknya ayahnya kergawe dagang cilok di kota, dorong gerobak, papanasan hujan, mana gitu
dia kerja nulis itu membuat rasa bersalah. Oh, kadang berhasil Bu, anak nanti cepet ya. Kadang di satu sisi berhasil, itu membuat rasa bersalah. Oh, sebagai teman, karena sebagai teman, terus tidak, dia tulis. Nah, gurunya akrab, terus tidak pintar, tidak pintar sih. Nanti dikasih ini apa? Dikasih hadiah. Ya, itu pembuat sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu tidak akan bertanya alasan ketika anak melakukan kesalahan. Contoh, anak datang telat itu duduk telat, padahal dia di rumah tadi habis bantu ibunya misalnya lagi dagang apa ya, dagang cilok dari turun nungguin apa itu kompornya belum matang, ibunya lagi mandiin yang kecil. Aku tungguin kompor, aku di sekolah nggak aku dia tungguin kompornya, ya tangguh mana ke belakang, jadi betul sih pak, jadi betul. Karena suruh nungguin kompor, tapi ketika datang ke sekolah telat berapa menit, 10 menit. Guru yang sebagai pemantau tidak akan bertanya, kenapa kamu telat? Tidak akan. Kamu telat 10 menit, konsekuensinya nanti kalau pulang sekolah 10 menit lagi belajar. Itu pemantau Bu, ya Bu ya. Tapi yang terakhir, yang paling bagus apa? Manajer. Manajer itu nanti kita pakai segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Itu tadi yang terlambat datang kan? Anak terlambat datang. Suruh duduk. Contoh ini muridnya saya. Kamu kenapa telat? Saya suruh sama ibu suruh nunggu kompor. Jadi kamu telat karena nunggu kompor. Ya sudah. Kalau nunggu telat itu tidak masalah. Tapi kamu tetap telat berapa menit tadi? Iya, 30 menit kamu telat ya. Nah, kamu merasa bersalah tidak? Iya Bu, saya merasa bersalah. Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Perbaikinya agar saya ngomong dulu sama ibu bahwa saya itu harus tepat waktu berangkat ke sekolah. Gak terlambat lagi ya. Iya, karena kamu bantu orang tua, nanti biar ibunya ngomong sama ibunya, ibu masaknya Pak lebih pagi lagi, nanti Uus bantu, tapi biar nggak telat ke sekolah, mamanya masaknya jam 3 pagi ya, nanti Uus bangunin. Iya Bu, seperti itu. Kalau kamu pulang sekolah, nanti akan mengerjakan yang ketinggalan ya. Iya Bu. Itu tadi posisi sebagai manajer, langsung ditodong. Itu posisi sebagai manajer. Nanti untuk contohnya mungkin Bu Us di sesi Bu Us nanti akan banyak contoh. Ya, contoh nanti saya yang jadi guru sama murid. Ya, itu posisi sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer itu segitiga ini segitiga restitusi ya Bu ya. Sebenarnya sebelum ini kita keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas. Nah, ini hal baru yang mungkin Bapak ini terutama untuk Bapak Ibu guru ya. Ini hal baru. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati sejak sirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama siswa yang punya nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi keyakinan kelas itu namanya peraturan Bu, tidak boleh datang telat. Itu peraturan.
biasanya kalimatnya negatif. Apa gitu Pak? Oh, itu Bapak Ibu. Kalimat negatif tentang peraturan. Isinya yang pakai tidak. Silakan. Gus. Tidak mengganggu teman. Tidak boleh mengganggu teman. Apalagi? Apalagi ayo? Tidak membuang sampah. Betul, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi? Ya, banyak sekali peraturan yang sekarang dimetamorfosa, dimodif, ya, diganti menjadi kalimat positif. Contoh, Bu Ustaz tadi apa tadi? Tidak boleh mengganggu teman. Tertiblah di dalam kelas. Apalagi? Buanglah sampah pada tempatnya. Apalagi? Tidak boleh datang terlambat. Datanglah tepat waktu. Nah, ini di sini dalam keyakinan itu yang pakai yang positif, yang positif. Nah, nilai-nilai apa yang ada tadi dari peraturan tadi yang negatif tadi? Contoh, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti tadi memakai nilai kebersihannya apa? Kebersihan. Terus tertiblah di dalam kelas. Nilai kebersihannya apa? Sopan santun. Datanglah tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Disiplin. Nah, itu yang kita tanamkan pada anak-anak, ya Bu ya. Seperti masih contoh itu menggunakan anak-anak ditanya di anak-anak ya Bu. Coba anak-anak, aku pengen kelas yang seperti apa ya? Kelas yang menyenangkan. Kelas yang menyenangkan. Bersih. Yang lain. Damai. Terus yang lain. Tertib. Tertib. Yang tertib apa? Ini kan juga siswa di sekarang ini. Tertib ya. Jadi itu nanti yang menyepakati anak ya Bu ya. Anak itu cari kelas yang tertib, yang disiplin, yang damai, yang bersih. Nanti kalau ada anak buang sampah, katanya pengen kamu kelasnya bersih, kok buang sampah di sini? Oh iya Bu, iya. Maaf. Ya, karena sudah disepakati oleh kelas katanya kamu pengen kelas yang nyaman, yang damai. Kamu nakalin teman terus, nendang teman terus. Oh iya Bu, iya. Nilai apa yang kamu langgar? Sopan santun. Nanti anak diingatkan tentang nilai-nilai yang sudah disepakati. Itu keyakinan kelas seperti itu. Jadi nanti penggunaannya di segitiga restitusi. Saya pengen coba lihat. Segitiga restitusi ya Bu ya. Contoh segitiga restitusi ya Bu ya. Ada kasus anak yang kakak ini, kakak itu suruh piket nggak mau ya, malah sasamunian pergi kemana, ke warung ya, jajan sampai teman-temannya selesai piket masih di warung. Akhirnya ada yang lihat, dilaporkan sama bu gurunya. Ini saya jadi bu gurunya. Kakak, sini kakak. Tadi ada yang bilang sama bu guru bahwa kamu itu tidak piket. Males Bu Guru, piketnya itu kebanyakan orang jadi pusing. Kebanyakan orang, berarti teman kamu
tidak membagi tiket ya. Berarti ya sudah, karena Raka merasa males ya itu wajar, karena merasa berat ya kan, kebanyakan tugas. Kemudian kenapa Raka melakukan itu? Selain merasa males, apa? Capek katanya, males, capek, berat. Raka merasa itu salah tidak? Salah, Bu. Kalau merasa salah, bagaimana cara untuk memperbaikinya, Raka? Saya akan dicek, Bu, walaupun nanti banyak tugas, saya usaha lo bakalan selesaikan lagi, Bu. Raka tahu nilai yang dilanggar oleh Raka apa tadi? Oh iya betul, berarti Raka melanggar nilai disiplin. Besok bersedia untuk piket lagi, mengganti piket yang tadi ya. Iya, piket dengan lebih baik. Iya, terima kasih Raka. Itu tadi contoh segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi ketika anak hukum, anak salah tidak digebuk, tapi diajak untuk menelusuri saya salahnya apa nilai yang telah saya langgar. Gitu ya Bu ya. Ya. Terus Bu, Itu tadi segitiga menstabiliskan identitas. Jadi ketika ada anak yang salah itu tidak langsung nah itu guru-guru zaman dulu ya saya itu kalau lagi nafsu juga tidak boleh Bu. Ketika anak itu kan anak salah salah kan, ketika kita mati itu anak tertambah takut. Padahal belum tentu dia melakukan kesalahan karena semata-mata disengaja. Contoh tadi yang telah datang karena nungguin kompor. Coba nggak tanya, langsung tadi. Ya beri hukuman, kamu beri hukuman 5 kali, ya. Padahal anak sedang menduit orang tua. Nah pada tingkat menstabilkan identitas itu ya anak kita guru harus membuat anak pede, percaya diri. Oh iya saya itu tidak takut ketika nanti mau bercerita pada bu guru. Nanti gurunya ngomong gini, ya sudah tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas. Kemudian validitas tindakan yang salah. Itu semua tindakan pasti ada tujuannya. Tindakan yang salah sekalipun pasti ada tujuannya. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar Bu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Survival itu makan, minum, sehat, survival. Yang kedua itu dicintai, disayang. Yang ketiga itu freedom, kebebasan. Yang keempat itu kesenangan, fun. Yang terakhir penguasaan. Ya. Tadi kira-kira Yati yang kelambat silap ya. Kira-kira apa tadi kebutuhan yang memenuhi kebutuhan apa? Ayo. Survival yaitu membantu orang tua biar bisa dagang silok. Itu tadi kebutuhan survival, bertahan hidup supaya ibunya bisa melanjutkan dagang cilok. Kalau dia nggak mau nungguin ibunya lagi mulas gosong cilok kayak orang sida dagang. Itu tadi salah satu kebutuhan survival ya. Kemudian
Nah, pada tingkat restitusi tadi, kualitas tindakan yang salah ya. Jadi tadi fungsi guru tanya begini, apa alasan kamu kok terlambat? Nanti kan ketika tadi sudah nggak grogi, tadi kan pertama-tama gurunya halus ya. Wah, ini ngomong, Bu, saya terlambat, kompor ibunya sedang mules di kamar mandi. Kalau saya tinggal nanti kompornya meledak gosong, nggak jadi jualan cilok, nanti nggak bisa beli beras. Pinter anaknya itu ya. Jadi alasannya seperti itu. Akhirnya pada tingkat menanyakan keyakinan, tapi tetap terlambat, tetap harus memperbaiki kesalahan. Caranya bagaimana? Tadi menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Apa tadi Bos? Kedisiplinan ya. Walaupun alasannya betul, boleh. Tetapi tadi ada keyakinan yang dilanggar, makanya nanti harus diperbaiki. Caranya seperti apa? Bisa nanti bilang ke orang tuanya, mama, Uus tetap bantuin mama, tapi mama bangunnya pagi ya, jam 3. Nanti Uus dibangunin juga jam 3, nanti Uus bantuin deh. Ya biar Uus nanti ke sekolahnya tidak telat. Itu pikiran harus muncul sendiri. Pikiran itu harus muncul sendiri. Jadi ketika restitusi itu menambah karakter anak didik semakin kuat, bukan semakin minder. Kalau dulu, cara guru dulu menyelesaikan masalah membuat anak semakin minder. Itu olehnya jadi guru penggerak. Jadi putra-putri panjenengan nanti akan diajar dengan sepenuh cinta. Kalaupun melakukan kesalahan akan dipeluk. Saya percaya Bu bahwa Bapak Ibu guru itu nanti kedepannya seperti ini ya, tidak boleh menghukum, adanya konsekuensi dan restitusi. Saya agak paham. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Tadi boleh Bu? Boleh. Ya. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya kepada narasumber. Saya sebenarnya banyak pertanyaan Bu, tapi saya garis bawahi yang tentang mencatat ya. Saya ngajar di kelas 6. Di kelas 6 itu kan seharusnya anak sudah tulisannya agak bagus ya. Tapi ini dengan adanya milenial, anak-anak itu masih huruf R pun belum bisa ya, banyak ya kejadiannya ya. Kebetulan saya beberapa hari yang lalu bukan ditegur saya orang tuanya, Bu Guru kok anak saya mah tulisannya jangan goreng gitu ya. Nah saya sebenarnya dari dulu sudah punya bagaimana caranya siswa supaya tulisannya bagus. Terus saya bilang, sok belajar kan tuh Bu, katanya boro-boro belajar, nggak belajar, udah ya. Tapi saya di situ menyimpulkan bahwa anak itu jarang menulis Bu. Ya, bagus itu karena terbiasa. Itu kesimpulan saya. Nah, sedangkan di sini tidak usah jangan mencatat ya. Jangan mencatat terus ya. Intinya yang milenial. Tapi menurut saya itu justru yang dulu itu jangan ditinggalkan ya Bu ya. Tetap masih dipakai, contohnya nulis tadi. Terus baca. Kan mungkin baca itu hanya sekilas kalau misalkan kita pakai ini. Kalau di buku saya kebetulan kalau bahasa Indonesia itu anak suruh terus saya masih bawa-bawa zaman baheula baca karena banyak yang masih belum bisa baca. Itu bagaimana Bu? Apakah saya sistem pembelajaran seperti itu salah? Apa saya lanjutkan? Apa bagaimana? Karena dengan sering menulis saya melihat si A itu sudah agak bagus. Terima kasih Bu untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Narasumber jadi bubet. Pertanyaannya berbobot, sangat berbobot ya. Terima kasih dan monggo yang lain menyiapkan pertanyaan karena yang justru yang sesi paling penting itu ini
ketika dari masing-masing guru merespon apa yang kami sampaikan dan mengimplementasikan di kelas masing-masing, dan ternyata beginilah benturannya ya Bu ya. Tadi pertama tulisan tadi saya menyampaikan tentang diferensi ya Bu ya. Diferensi itu tidak berlaku mutlak karena kita sebagai guru punya standar sendiri. Diferensi itu untuk menjaga guru mengintimidasi siswa. Jadi contoh di kelas 1, kalau nurutin marah itu ada anak yang dari pagi sampai mau pulang itu nggak selesai nulisnya. Banyak kelas 1. Jadi kalau saya nurutin marah sampai emosi ya, saya emosi mengintimidasi siswa, nulis, ayo basmis besoknya nggak berangkat. Ya karena saya paksa untuk nulis. Jadi di sini mungkin bukan tulisannya yang jangan nulis, bukan, artinya kita diturunkan tingkat kesukaran. Jadi kalau nulis papan tulis itu 5, kita nanti buat yang anak itu mampu berapa dengan atau mungkin 1 tapi berulang. Yang penting ada latihan menulis. Jadi untuk pertanyaan Bu Lilis tadi sangat bagus. Jadi memang di sini kadang kita terjadi benturan antara teori dengan praktek di lapangan, dan itu tidak murni diferensi ya Bu ya. Artinya diferensi itu untuk mengantisipasi guru mengintimidasi murid, memaksakan ini harus bentuknya ini satu tok. Nah itu tidak boleh. Jadi untuk kasus ini tetap menulis yang standar harus tetap dijalankan, karena berkaitan dengan tulisan jelek anak-anak. Nah ini malah saya tertarik Bu. Tertarik itu nanti menciptakan komunitas praktisi. 1 membaca, 2 menulis. Itu yang harus diperhatikan. Boleh nanti kita membuat komunitas praktisi untuk penguatan Bu. Anak-anak sekarang itu yang masih kurang membaca kelas berapa itu ya. Jadi kita nanti akan mari diskusi untuk mencari solusi. Ini anak-anak mau diselesaikan di kelas apa mau ada di les yang membacanya kurang itu loh. Kalau dulu saya masih sok kober, pulang dari kelas 1 kadang sok nari anak 1-2 itu. Tapi kalau sudah ini nanti kita bicarakan 1 membaca, 2 menulis ya. Misalnya jelek-jelek, gede di tengah. Ya, padahal itu memang dari kelas 1 sudah berusaha untuk ini, cuma kadang di tingkat yang lebih tinggi itu materinya banyak, jadi gurunya ya maklum terus orang pikir tulisan, yang penting materi anjok ya Bu ya. Dan nanti kita bahas tingkat berikutnya. Yang kedua pertanyaannya apa tadi? Apakah dengan berarti kita sudah ya dilanjutkan untuk pembelajaran seperti saya gitu? Yang pembelajaran ya. Kalau pembelajaran menggunakan LCD itu sifatnya tidak tiap hari LCD Bu. Jadi kalau yang mau menggunakan LCD tiap hari nggak apa-apa. Jadi ada LCD permanen misalnya kelas, nggak usah ngoyong-ngoyong, nggak usah gotong-gotong, akan nggak apa-apa. Artinya dalam 1 hari itu dari pagi sampai sore sampai siang itu ada sekian menit menggunakan LCD. Tetapi kalau misalnya ini berkaitan dengan tapi segampang itu, jadi semua guru bisa belajar. Insya Allah semuanya bisa. Saya aja yang tua bisa ya. Jadi untuk pembelajaran yang manual itu juga dipertahankan. Jadi tidak mungkin dari pagi sampai siang LCD gitu. Jadi tetap ada metode ceramah. Ya tadi sih memasukkan nasihat, memasukkan itu kan pakai metode ceramah atau metode bermain peran bisa Bu. Jadi tidak harus menggunakan ini ya Bu ya, LCD ya. Banyak metode pembelajaran yang bisa kita terapkan, ceramah, demonstrasi, bermain peran, dan itu sudah luar biasa. Jadi tetap dengan terus semangat melakukan pembelajaran yang sudah kita terapkan sehari-hari. Tinggal kita nanti menambah
sedikit variasi. Kalau misalnya langit itu ada pelanginya, biar anak-anak apa Bu senang dan tidak bosan. Monggo yang lain. Duit. Demikian ya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang sungguh membuat saya harus berpikir keras menjawabnya. Luar biasa pertanyaan itu jadi serius ya Bu. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah bisa dipahami ya? Sudah saya mau praktek tapi nggak memungkinkan ya Bu ya. Saya mau praktek membuat keyakinan kelas, cuma udah nggak memungkinkan. Yang penting paham ya, dikit-dikit paham ya. Mengubah peraturan jadi kalimat positif ya Bu ya. Kemudian kebajikan universal. Oh iya, satu yang saya lupa tadi, bahwa semuanya itu nanti akan mengarah pada profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Profil pelajar Pancasila itu sudah syarat mutlak. Seorang murid harus punya punya karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja Bu? Coba Jadi kreatif, berkepentingan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian dari saya. Mohon maaf bila telah meminta waktu panjenengan sedaya, dan ini 1 jam lebih 10 menit. Terima kasih atas kehadirannya. Dan nanti break dulu ya sebelum Bu Uus memulai lagi break. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memaparkan begitu leluasa ya buat kita semua. Dan ini merupakan ilmu baru dan wawasan baru bagi kita. Dapat saya simpulkan dari narasumber Ibu Surya Ningsi SPD bahwa siswa itu bagaikan kertas putih ya, tapi sama-sama. Kemudian nilai guru penggerak itu banyak sekali ternyata berpihak pada murid, harus mandiri, kreatif, kerjasama, inovatif. Ya, kemudian membuat visi misi di sini adalah mewujudkan visi misi Ibu Surya sendiri, mewujudkan murid berbudi, kreatif, dan wawasan global dan berakhlak mulia. Yaitu kami garis bawahi sebagai kesimpulan. Dan alhamdulillah narasumber pertama sudah selesai untuk menyampaikan paparan, dan tadi kemudian ada sesi pertanyaan. Saya selaku pembawa acara banyak sekali kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ditutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu. Break dulu. Makan dulu. Makan seadanya. Sekolah maju. Ya segar. Tenang semangat. Semengko.